Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan mendiskusikan mengenai virus COVID-19 bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dwi Narko selaku guru biologi MAN 2 Kediri. Baik Bapak, untuk memulai pertanyaan, saya akan memberikan pertanyaan mengenai apakah virus itu menurut Bapak bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi IAIN Kediri, berikut akan saya terangkan mengenai virus. Virus adalah makhluk hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang karena ukurannya sangat mikroskopis, sehingga kita kalau ingin melihat virus maka harus menggunakan alat yang disebut mikroskop elektron. Virus ini lebih kecil dari bakteri, sehingga ukurannya itu milimikron, jadi sangat kecil. Oleh karena itu kita jika ingin melihat keberadaan virus atau bentuk-bentuk virus, maka kita harus menggunakan alat yang disebut mikroskop elektron. Nah, virus itu ada yang menguntungkan juga ada yang merugikan. Yang menguntungkan itu sedikit jumlahnya, tapi banyak yang merugikan. Virus bisa menginfeksi semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, manusia maupun bakteri. Bakteri yang diinfeksi virus itu disebut bakteriofag. Ya, jadi bakteri itu ukurannya sangat kecil, tapi masih bisa diserang oleh virus. Jadi virus ini adalah makhluk yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang, tetapi harus menggunakan alat yang disebut mikroskop elektron. Nah, virus ini ada yang menyerang tumbuhan, misalnya TMV, tobacco mosaic virus. Ada yang menyerang hewan, pada ayam itu menyebabkan semper ayam. Kalau pada manusia khususnya itu yang umum adalah influenza, virus yang menyerang manusia. Kalau pada bakteri itu bakteriofag. Lalu bagaimana ya Pak cara kita untuk mengatasi agar tidak terkena virus yang disebutkan Bapak tadi? Bagaimana cara mengatasi virus agar tidak menyerang makhluk hidup? Yang pertama harus menggunakan menjaga sistem imun. Misalnya kalau pada manusia, sistem imun harus kuat, karena sistem imun itu merupakan tentaranya tubuh yang akan melawan patogen yang masuk di dalam tubuh. Apapun jenis patogen itu, manakala sistem imun kita kuat, maka akan bisa melawan patogen yang masuk tadi, sehingga sistem imun itu wajib dijaga. Begitu juga dengan pada tumbuhan dan hewan, harus dengan menggunakan cara pencegahannya dengan menggunakan berbagai macam vaksin. Kita memang pada saat ini itu sangat banyak sekali yang terinfeksi virus. Nah, lebih-lebih pada saat ini itu sangat banyak sekali korban, yaitu yang disebabkan oleh virus corona atau virus corona yang biasanya menyerang sistem pernafasan manusia. Bisa berat, bisa ringan, atau sedang, atau mungkin bahkan bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, gejala awal dari
virus yang menyerang manusia itu biasanya ini kita ke corona ya, biasanya itu demam, batuk, juga sakit kepala, dan juga gejala-gejala yang lain, misalnya sesak napas. Nah, bila gejala-gejala tersebut berada pada diri kita, maka kita tidak harus langsung ke dokter. Kita harus istilahnya isolasi diri atau isolasi mandiri di rumah, kurang lebih waktunya 2-14 hari. Nah, cara penularan virus di sini yaitu virus corona itu sangat banyak. Kita tidak boleh mendekati seseorang yang memang terinfeksi virus corona. Karena di situ jika kita mendekati, maka pasien virus corona yang batuk maka akan menularkan virus tadi ke dalam atau ke orang lain. Nah, setelah itu seseorang yang batuk itu akan mengeluarkan droplet atau percikan-percikan ludah, di mana di situ mengandung banyak sekali virus. Nah, ketika seseorang penderita mengeluarkan droplet, maka orang lain jika menyentuh, maka itu akan tertular kalau kita tidak pandai-pandai menjaga diri atau pandai-pandai mencuci tangan. Jarak juga seperti itu. Kalau kita terlalu dekat dengan penderita virus corona, maka kita juga akan bisa terinfeksi. Nah, juga droplet tadi itu kalau kita selama droplet tadi masih basah, berarti virus ada di situ. Ya, jadi jika penderita batuk atau bersin mengeluarkan droplet atau percikan air ludah, maka selama masih basah virus ada di situ. Ketika droplet tadi sudah hilang, maka virus juga akan hilang atau mati. Jadi saya tidak sependapat apabila ada yang mengatakan bahwa virus itu bisa berhamburan keluar sampai berjam-jam tanpa ada inang atau sesuatu yang diinfeksinya. Karena apa? Karena tubuh virus itu sendiri, tubuhnya terusan atas protein dan asam nukleat. Nah, ketika berada di udara, berarti kan tidak ada yang namanya protein atau asam nukleat. Nah, kalau semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, manusia, itu memiliki protein, juga memiliki asam nukleat, maka virus gampang sekali atau mudah sekali menyerang penderita atau menyerang manusia, hewan maupun tumbuhan karena memiliki protein. Jadi kita tidak harus takut memegang gagang pintu, karena di dalam gagang pintu itu tidak harus ada virus. Ketika droplet kering, maka di gagang pintu itu juga bisa terdapat bakteri atau mungkin mikroorganisme lain. Jadi jangan takut di dalam gagang pintu atau di tempat-tempat manapun, ketika droplet kering maka tidak ada virus yang tersebut. Nah, guna memastikan seseorang apakah terinfeksi virus corona atau tidak, maka harus didiagnosis. Dengan cara apa? Dengan cara rapid test. Seseorang yang setelah di rapid test di situ menunjukkan gejala positif, itu tidak perlu takut, karena rapid test itu adalah tes
yang digunakan untuk mengetahui apakah sistem imun seseorang itu peka terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Jika sistem imun itu peka, bergerak, atau mungkin tanggap terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh, maka yang patogen yang masuk ke dalam tubuh itu tidak harus virus. Itu bisa mungkin patogen-patogen yang lain atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Jadi tidak harus virus corona. Itu namanya rapid test. Kalau yang dinamakan swab test, maka mendeteksi virus corona yang ada di dalam dahak. Ketika seseorang batuk dan mengeluarkan dahak, dahaknya itu akan di swab test. Nah, setelah di swab test, apabila positif berarti memang virus corona ada di situ. Dan berikutnya itu juga akan ada yang namanya CT scan, jadi mendeteksi cairan yang ada di paru-paru tubuh penderita. Ketika di situ terdapat sesuatu yang dapat merusak paru-paru, menginfeksi paru-paru manusia, maka di situ juga tidak harus virus corona atau mungkin penyakit-penyakit yang juga bisa. Di sini untuk berkaitan dengan pendidikan anak pada saat pandemi COVID-19 ini, agar anak-anak tetap semangat meskipun pelajarannya itu dilakukan secara online. Nah, menurut Bapak, bagaimana agar memberikan semangat untuk teman-teman atau ranah adik-adik yang masih dalam pendidikan yang dilakukan secara daring ini? Ya, terima kasih. Menurut saya agar tetap semangat, maka tetap mengikuti saran-saran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di rumah. Itu tugas-tugas yang memang harus dikerjakan. Nah, tentunya tugas-tugas tersebut tidak membebani siswa, agar siswa tidak jemu atau siswa tidak bingung dengan berbagai macam tugas yang diberikan. Karena tiap hari siswa itu menerima materi pelajaran dan tugas itu memang sangat banyak, dan itu waktunya itu juga terbatas. Oleh karena itu selain itu juga ada kaitannya dengan paketan atau pulsa. Oleh karena itu, walaupun dalam kondisi seperti ini, maka siswa tetap harus bersemangat, karena memang itu jalan yang terbaik yang harus dilalui atau yang harus dijalankan, diikuti oleh para siswa. Tidak menutup kemungkinan itu kondisi seperti ini itu memang sangat lama. Oleh karena itu, pesan saya kepada seluruh siswa dalam keadaan seperti ini memang harus tetap semangat. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan dari Bapak Dwinarko selaku guru biologi di MAN 2 Kediri. Cukup sekian dari perbincangan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,